Bab 12, Restoran Alam Api, Black Butcher. Luo Feng memandangi toples anggur dan daging panggang di tangan Morosa, lalu tak kuasa menahan tawa. Akhir-akhir ini kau hidup cukup nyaman. Dalam perjalanan pulang, kau tak tega meletakkan anggur dan daging di tanganmu. Nyaman. Morosa menggigit dagingnya, menggelengkan kepalanya berulang kali, sama sekali tidak nyaman. Tuan, Anda bilang saya tidak boleh membuat masalah. Selama lebih dari satu era, saya tidak berani membuat masalah. Rasanya menyesakkan. Saya harus bertahan dan bertahan. Benarkah itu menyesakkan? Luo Feng mendesak. Morosa mengangguk berulang kali. Kota Huyang adalah gabungan kekuatan, dan beberapa petarung gila sengaja memancing keributan. Dengan amarahku, aku pasti sudah menghancurkan mereka dengan satu tangan sejak dulu. Tapi perintahmu melampaui segalanya. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan melawan. Jadi, aku harus bertahan, membuat masalah besar menjadi kecil dan masalah kecil menghilang. Luo Feng penasaran, kamu membuat masalah besar menjadi kecil dan masalah kecil menghilang. Terlahir dari jalan agung kehancuran, binatang batas memiliki sifat yang ganas. Luo Feng sangat penasaran bagaimana ia bisa bertahan. Aku hanya melukai mereka sedikit, membuat mereka merasakan perbedaan kekuatan. Lalu aku memberi mereka denda kecil, itu saja. Morosa cepat-cepat menjelaskan, ini bukan masalah. Kalau kamu dipukuli dan tidak melawan, kamu hanya akan semakin diganggu. Luo Feng mengangguk, aku mengerti. Seorang pengecut akan dimakan hidup-hidup di kota Huyang. Tuan memang bijaksana. Morosa tersenyum dan tak kuasa menahan diri untuk meneguk anggurnya lagi beberapa teguk. Kamu tidak suka minum di rumah? Luo Feng penasaran. Mata Morosa berbinar, dan ia segera berkata, Tuan, sejak Anda datang ke benua asal, Anda belum benar-benar mencicipi anggur lokal, kan? Beberapa anggur di sini rasanya jauh lebih enak daripada di tempat asal. Biar ku coba. Luo Feng mengambil toples anggur dan menyesapnya. Saat anggur memasuki perutnya, ia segera merasakan jiwa dan kesadarannya ternutrisi, merasa nyaman dan rileks. Menarik. Luo Feng terkejut, sejak datang ke benua asal, aku baru menyesap sedikit anggur murni di paviliun Yan Feng, yang rasanya lembut. Tapi anggur ini kuat, bahkan memengaruhi kesadaran jiwaku. Kesadaran jiwa Luo Feng luar biasa kuat, namun ia masih merasa nyaman dan rileks. Kalau Dewa Kekosongan sejati meminum anggur ini, mereka mungkin akan merasa gembira. Morosa mengangguk dan berkata, makhluk yang lahir di benua asal dapat menyerap kekuatan langit dan bumi, jadi mereka tidak perlu makan atau minum. Karena itu, makanan dan anggur mereka memiliki efek khusus, bukan hanya untuk menambah energi. Beberapa memberikan rangsangan penciuman yang intens, yang lainnya bermanfaat bagi kesadaran tubuh dan jiwa ilahi, membuat para dewa sejati menginginkannya, jelas Morosa. Luo Feng mengangguk. Ia tahu bahwa makanan dan minuman biasa di benua asal tidak ada gunanya. Hanya makanan dan minuman istimewa yang dijual dengan harga tinggi, yang seringkali memiliki efek seperti memurnikan tubuh ilahi dan menyehatkan jiwa. Setoples anggur ini harganya 3 kristal keos. Aku harus meminumnya dengan hemat, kata Morosa, sambil menyimpannya dengan hati-hati. Apakah makanan dan anggurnya benar-benar menarik? Ayo, Morosa, ajak aku berkeliling, kata Luo Feng. Mata Morosa berbinar, lalu ia menggigit daging panggang besar itu sebelum berkata, jangan khawatir, Tuan. Di zaman ini, hanya ada sedikit tempat makan dan minum anggur di kota Huyang yang tidak saya kenal. Biar saya yang menunjukkan jalannya. Tapi, Morosa menyeringai, aku butuh bantuanmu untuk membayar tagihannya nanti, Tuan. Kau pelit sekali. Semua uang sakumu dariku, kata Luo Feng. Baiklah, tunjukkan jalannya. Ayo pergi, kata Morosa tegas, sambil menuntun Luo Feng keluar dari gua. Di bawah arahan Morosa, setelah terbang beberapa saat, Luo Feng dan dirinya tiba di sebuah restoran biasa bernama Restoran Alam Api. Restoran ini tidak terlalu besar dan cukup tersembunyi di kota Huyang. Di era ini, saya sudah mencicipi banyak hidangan lezat, dan pesta alam api di sini adalah favorit saya. Harganya juga tidak terlalu mahal, Morosa memperkenalkan. Luo Feng mendongak. Nama, Fire Realm Restaurant, diintegrasikan ke dalam formasi tersebut, membuatnya cukup menarik perhatian. Jagal hitam, cepat keluar, teriak Morosa.
Pada saat yang sama, ia menjelaskan kepada Luo Feng, "Tuan, Jagal Hitam adalah pemilik restoran ini. Saya sudah sering ke sini dan sangat mengenalnya. Ia datang ke benua asal melalui jalur reinkarnasi." Melalui jalur reinkarnasi ke benua asal. Luo Feng terkejut. Seorang pria kekar dengan rambut dan janggut setajam jarum baja keluar menyambut mereka. Ia bersisik, bertaring, dan matanya bagai bintang yang menyala. Ia melangkah keluar dengan antusias, rendah hati, dan penuh hormat, merupakan suatu kehormatan bagi Yang Maha Kuasa untuk mengunjungi restoran alam api saya. Ini adalah Tuhan sejati yang abadi. Sejak restoran itu dibuka, jumlah pelanggan Eternal True God dapat dihitung dengan satu tangan. "Cepat siapkan pesta alam api terbaikmu," desak Morosa. "Silakan lewat sini." Pria kekar itu, Black Butcher, segera memimpin jalan. Di dalam salah satu bangunan kecil Fire Realm Restaurant, Luo Feng dan Morosa duduk. "Saya perlu menyiapkan pesta alam api sendiri. Mohon tunggu sebentar," kata Jagal Hitam dengan hormat sebelum pergi. Sementara itu, seorang pelayan datang membawakan anggur dan makanan pembuka. Begitu pelayan masuk, Luo Feng memperhatikannya dan terkejut, "Apakah itu kamu, anak kecil?" Pelayannya adalah seorang pemuda bernama Suzy, dari suku yang diselamatkan Luo Feng. "Salam, Yang Mulia," Suzy segera membungkuk hormat. "Hahaha," Morosa tertawa, "saya sudah sering ke sini dan sering dilayani Suzy. Tuan, Anda pernah menyelamatkan mereka sebelumnya, dan sekarang bertemu di restoran ini sungguh kebetulan." "Kebetulan sekali," Luo Feng mengangguk, "bagaimana kamu bisa bekerja di restoran ini?" Suzy sangat berterima kasih kepada Dewa Sejati Abadi yang baik hati. Tanpa Luo Feng, seluruh suku mereka pasti sudah musnah. Melapor kepada Yang Maha Kuasa, "Setelah Suyun dan saya menetap di kota Huyang, kami perlu mendapatkan kristal kekacauan untuk membiayai hidup dan kultivasi kami. Saya beruntung pemiliknya menyukai saya dan mempekerjakan saya sebagai murid," kata Suzy. "Anak ini punya bakat memasak," kata Morosa, "memiliki keterampilan memasak yang baik dapat membantumu beradaptasi di kota Huyang." Suzy segera berkata, "Saya belajar dari pemiliknya. Pemilikmu cukup terkenal di kota Huyang. Berasal dari alam semesta primitif yang legendaris melalui jalur reinkarnasi ke benua asal, ia sudah ahli dalam memasak. Setelah mempelajari beberapa teknik memasak dari benua asal, ia menggabungkan kedua keahlian tersebut. Di antara para dewa sejati Void, masakan pemilikmu unik," puji Morosa, yang kini telah menjadi seorang pencinta kuliner sejati. Suzy mengangguk, "Aku sedang belajar keras. Kalau tidak, aku akan diusir dan dipaksa bertarung di luar." Luo Feng mendengarkan dan bertanya, "Bagaimana dengan saudaramu yang menetap di kota Huyang bersamamu?" "Suyun menjadi penjaga biasa untuk sebuah keluarga besar," kata Suzy lirih, "mempertaruhkan nyawanya." Luo Feng mengerti, penjaga biasa untuk keluarga besar hanyalah umpan meriam. Selalu terburu-buru untuk tugas-tugas berat dan berbahaya. Mereka berdua punya bakat, itulah sebabnya mereka menemukan pekerjaan, kata Morosa. "Dari pengamatanku, sekitar setengah dari dewa sejati di kota Huyang harus sering berburu binatang buas di luar." Luo Feng menyadari informasi ini. Sebagian besar makhluk tingkat menengah hingga rendah di benua asal hidup dengan berburu binatang buas eksotis. Banyak yang terlibat dalam pengumpulan dan pengolahan material binatang buas eksotis, membentuk industri besar. Bagaimana dengan pekerjaan jasa di kota besar? Ambang batasnya sangat tinggi. Tanpa bakat dan kekuatan yang memadai, Anda tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan jasa tersebut. Saat mereka sedang mengobrol, ini dia, pemilik restoran, Black Butcher, masuk. Dengan lambaian tangannya, hidangan mewah pun tersaji, dengan berbagai hidangan. Yang paling menarik perhatian adalah daging merah menyala yang besar di tengahnya. Daging di tengahnya memancarkan aura berapi-api. "Yang Maha Tinggi, aku menjadi dewa sejati melalui jalur kuliner di tanah airku, alam semesta primitif," kata Jagal Hitam sambil tersenyum. "Setelah menjadi dewa sejati Void, aku menjalani jalur reinkarnasi menuju benua asal. Namun, aku kesulitan untuk menetap di kota Huyang hanya dengan kemampuan kulinerku. Jadi, aku mulai dari nol, bekerja sebagai tukang daging, membantu menyembelih material binatang eksotis, dan mempelajari khasiatnya selangkah demi selangkah. Setelah 5 juta era, akhirnya aku berhasil dan membuka restoran alam api ini."
Yang mulia, silakan nikmati pesta alam api saya. Jagal hitam sangat percaya diri. Dalam sejarah panjang benua asal, ada banyak orang kuat yang datang melalui jalur reinkarnasi dari 3000 alam semesta primitif. Setiap negara kekacauan memiliki beberapa. Untuk menarik pelanggan dan mempromosikan bisnisnya, Black Butcher mencoba segala cara. Biar aku coba. Luo Feng mulai mencicipi hidangannya. Si jagal hitam menyaksikan dengan gugup dari samping. Jika Tuhan Yang Maha Esa suka dan sering berkunjung, itu akan menjadi iklan langsung. Reputasi restorannya akan tumbuh, menarik lebih banyak pelanggan. Luo Feng mencicipi setiap hidangan. Makanan pembuka dan anggurnya sungguh lezat. Ketika dia akhirnya memakan daging besar di tengahnya, matanya berbinar. Tuan, Anda perlu menggigitnya dalam-dalam untuk menikmati rasanya sepenuhnya, kata Morosa. Luo Feng mendengarkan dan menggigitnya dalam-dalam, dengan sepertiga dagingnya beterbangan keluar, menyusut dengan cepat ke dalam mulutnya. Dagingnya besar, tetapi dia dengan mudah mengunyah dan menelannya. Ledakan. Luo Feng merasakan api menjalar dari perutnya ke seluruh tubuhnya, seolah memurnikan seluruh tubuh ilahinya. Kesadaran jiwanya juga terasa hangat dan nyaman. Menyantap pesta alam api bagaikan menelan dunia api, membuat tubuh dan jiwa suci Anda terasa berubah, kata jagal hitam, Anda akan merasa seperti terlahir kembali. Luo Feng tersenyum dan meliriknya. Terlahir kembali. Tidak sebegitu ajaibnya, tapi memang sangat nyaman. Bagi mereka yang tubuh dewanya lemah, mereka mungkin benar-benar merasakan transformasi tubuh dan jiwa dewa dan kelahiran kembali. Bagaimana Yang Maha Kuasa menemukannya? Jagal hitam agak gugup. Tidak buruk, puji Luo Feng. Jagal hitam mengangguk, ini kreasi unikku. Di restoran-restoran ternama kota Huyang, keahlian memasaknya diwariskan oleh penguasa kekacauan atau raja ilahi. Milikku hanyalah sebuah jalan kecil. Luo Feng menyesap anggur dan berkata, kultivasi itu fundamental. Berasal dari alam semesta primitif, kau tidak bisa mempraktikkan metode kultivasi garis keturunan. Benar, jagal hitam mengangguk, aku hanya bisa mengikuti jalur hukum, tetapi memahami sumber hukumnya terlalu sulit. Bahkan di benua asal, di mana hukumnya jauh lebih jelas, aku masih menemui hambatan dan tidak bisa menerobos, jadi aku mencari bantuan eksternal. Dengan membuka restoran, aku mendapatkan kekayaan untuk membeli sumber daya untuk kultivasi. Namun, menjalankan restoran juga merupakan tantangan, kata Black Butcher. Pesta alam apimu cukup enak. Lanjutkan, kata Luo Feng, sambil memakan setengahnya dan menyerahkan sisanya kepada Morosa, yang dengan cepat melahapnya. Setelah membayar 10 kristal kekacauan, Luo Feng dan Morosa pergi. Black Butcher, dari restoran Fire Realm dan pelayan Suzy mengantar mereka pergi di pintu masuk restoran. Suzy, jagal hitam memandang ke kejauhan, apakah menurutmu Yang Maha Kuasa akan datang lagi? Yang Maha Kuasa tampaknya menyukai pesta alam api, kata Suzy. Semoga saja, jagal hitam mendesah, memiliki dewa sejati abadi yang sering berkunjung akan menarik banyak dewa sejati. Dia dulunya adalah eksistensi yang tak terkalahkan di tanah kelahirannya, alam semesta primitif. Namun setelah tiba di benua asal, dia berjuang keras. Soal kekuatan, dewa sejati Void ada di mana-mana di kota-kota besar. Bahkan orang-orang seperti Mo Yuhu pun harus pergi keluar. Jagal hitam sangat bangga dalam hatinya. Menjelajahi alam liar itu berbahaya, dan ia tidak menginginkannya. Ia memulai sebagai tukang daging dan meniti kariernya. Kini, restorannya di kota Huyang telah mengumpulkan banyak pelanggan setia. Restoranku harus tumbuh lebih besar agar aku bisa menghasilkan lebih banyak, meningkatkan peluangku untuk menjadi dewa sejati abadi. Black Butcher berbalik dan berjalan kembali ke restoran. Di kota Huyang, bahkan pemilik restoran kecil mungkin memiliki latar belakang yang luar biasa. Karena kota itu penuh dengan orang-orang berbakat dan kuat yang terpendam, menjadi jauh lebih sulit untuk menonjol.